Apapun yang terjadi di pendidikan itu tuh cuma representasi dari apa yang terjadi di sistem yang lebih besar. Di media sosial gitu ya, di sistem bernegara itu tuh udah umum banget dilakukan. Jadi mestinya tuh kita nggak surprise. Dan anak-anak yang melakukan kekerasan ini sebetulnya juga korban. Itu bukti pendidikan tuh dikontribusi nyata di apa yang dia praktekkan. Itu dia justru kenapa sekolah perlu project base, kenapa kompetensi itu jadi penting. Pendidikan itu jangan jadi self-validating system. Pinter di sekolah, di kehidupan jadi koruptor. Wait, kalian lanjut nonton video ini, sudah belum? Follow, like, share, dan komen video ini. Please do. Indonesia Emas 2045. Apakah bisa? Tapi hari kita ngobrol tentang masalah pendidikan, guru, dan edukasi dan lain sebagainya dengan seorang pakar yang juga peduli banget dengan pendidikan Indonesia, itu adalah Ibu Najila Shihab, panggilnya Ibu Ella. Yes. Thank you so much loh Bu, appreciate it. Terima kasih banyak Bu Grace diajak ke sini. First things first, ini terakhir kita baca berita ya, mungkin setahun 2 tahun terakhir ini banyak banget kasus-kasus di sekolah-sekolah perguruan tinggi sampai SD dan TK, masalah bullying. Menurut Ibu, yang melakukannya ya, yang bully itu ya, itu tuh karena sekolahnya atau karena dari keluarganya, orang tuanya dan lain sebagainya? Pelaku nih ya. Ya, pelakunya. Saya tuh selalu ngelihat yang namanya apapun yang terjadi di pendidikan itu tuh cuma representasi dari apa yang terjadi di sistem yang lebih besar. Jadi kita tuh ngelihat kekerasan tuh di sistem yang lebih besar ya, di media sosial gitu ya, di sistem bernegara itu tuh udah umum banget dilakukan. Jadi mestinya tuh kita nggak surprise bahwa di pendidikan tuh itu terjadi, karena pendidikan itu it can only be as good as the system itself gitu kan. Nah, dan anak-anak yang melakukan kekerasan ini sebetulnya juga korban in a way gitu ya. Karena mereka itu lahir bukan dengan tendensi untuk melakukan kekerasan gitu. Mereka korban dari sistem yang membuat mereka frustasi, sistem yang membuat mereka mungkin satu-satunya cara untuk mengekspresikan diri apapun kebutuhannya ya, itu kebutuhan akan pengakuan, kebutuhan akan bisa punya kendali terhadap proses belajarnya, kebutuhan untuk sukses. Mungkin sebagian ada yang nganggap untuk sukses tuh saya harus ngebully orang lain gitu. Dan itu kan kayak paradigma yang salah, yang jangan-jangan itu yang disuburkan di pendidikan. Jadi aku tuh kalau ngadepin kasus perundungan ya, apalagi yang udah sampai makan korban, aku bilang banyak banget kita tuh yang pahlawan kesiangan Bu Grace. Gitu ya? Bener-bener pahlawan kesiangan. Itu tuh the tip of the iceberg. Masalah kekerasan, masalah perundungan yang dinormalisasi, dianggap nggak apa-apa asal nggak sampai anaknya meninggal gitu, dan sebagainya, itu tuh banyak banget. Banyak banget. Jadi nggak bisa cuma reaktif. Ya betul, harus ada keadilan, harus ada penanganan hukum untuk kayak kasus yang memang sudah masuk ke ranah hukum, tapi systemic change-nya tuh mana sih buat pendidikan itu yang kita nggak berhasil lakukan gitu selama bertahun-tahun ini. Jadi mestinya bagaimana, dan harusnya apa yang mesti bertanggung jawab gitu? Nah, kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab, aku tuh selalu juga jawabnya semua murid, semua guru. Jadi kita semua tuh harus punya peran di pendidikan. Bahkan kayak media kayak gini gitu ya, siniar kayak gini. Ini kan the reason why you're doing this, itu juga jadi bagian dari pendidikan kan. Kita lihat paradigmanya tuh sebenarnya apa sih? Misalnya kalau kita ngomong kekerasan, paradigmanya tuh masih banyak banget kita, orang dewasa nih ya gitu ya. Semua yang lagi nonton ini yang memang nganggep anak itu nggak layak dihormati gitu misalnya. Nah, anak yang biasa dibully, dan jangan-jangan dibulinya bukan sama temannya dulu tuh, dibulinya di keluarganya sendiri gitu kan, nggak dihormati, nggak didengarkan pendapatnya, bahkan nggak bisa milih gitu mau makan apa. Hal-hal yang sebetulnya sangat sederhana, terbiasa dikontrol, terbiasa diancam, dikasih hukuman dan sebagainya. Terus kita surprise gitu, dia kemudian menerapkan metode yang sama. They've been learning about violence dari semua orang dewasa yang ada di sekitarnya. Again, korban gitu. Dan sebaliknya gitu ya, anak-anak yang jadi betul-betul jadi korban bully ini juga anak-anak yang nggak dibiasain menyatakan pendapat, nggak bisa ngasih boundaries, bilang tidak gitu ya, nggak bisa menyelesaikan konflik dan sebagainya. Ini tuh betul-betul bukan masalah kayak hari ini dia dibully gitu, tapi ketahanan emosionalnya tuh sebetulnya gimana. Jadi semuanya butuh bantuan, dan anak-anak kita tuh butuh bantuan
bukan cuma dari orang tuanya, bukan cuma dari gurunya. When I say semua murid, semua guru ya, Bu Gris, it's actually a cry for help. Tanya deh sama semua guru, susah banget jadi guru. Kepala sekolah susah banget menjalankan sekolah, madrasah, pesantren. Jadi orang tua juga, I don't think any of parents gitu sekarang lagi nonton bilang gampang banget aku sih jadi orang tua tuh nggak pernah ada masalah gitu kan. Kita nggak bisa salah orang tuanya tuh apa yang bisa kita bantu nih buat orang tua, apa yang bisa kita bantu buat keluarga, buat sekolah, dan pada akhirnya ngebantu sih anak-anak ini. Jadi kita mendingan jangan finger pointing and blaming, tetapi mungkin tadi Ibu bilang ya, jangan, maksudnya ini kasus sudah benihnya sudah dari sangat dari kemarin, kecil sekali, jadi kita tuh harus mulai proactively preventif dari seawal mungkin. Betul. Baik kita keluarga, tadi Ibu bilang podcast kayak begini, guru dan semua society inti begitulah. Berarti we all have to work together. Kayak people believe gitu ya bahwa it takes a village katanya to raise a kids. Benar. Tapi no one wants to be the villagers. It takes a village to you. Ini please be the villagers. Selalu aja deh yang ngambil peran ya, guru di sekolah, si orang tua, lo gimana sih? Kalau emang percaya it takes a village, let's all be that villagers gitu, yang betul-betul take a role gitu, ambil peran. Oke Bu, tadi Bu bilang bahwa menjadi guru, running a school tuh nggak gampang. Banyak orang sekarang itu kan memang dikit-dikit menyalahkan guru, edukasinya, sekolahnya dan lain sebagainya. Saya kasih contoh ya Bu, saya kan dulu kan dari kecil kan sekolah TK sampai SD itu kan di Jakarta, sekolah lokal by the way ya kan, nggak ada internasional. Aku juga sekolah negeri dari mulai SD sampai SMA, sampai kuliah. Jadi dulu kalau misalnya kita nilai nggak bagus, kita takut sama gurunya dan orang tua takut sama gurunya juga. Sekarang kita kebalikan. Ada sekolah saya tahu nih Bu, yang bahkan guru takut sama murid karena murid itu anak pejabat lah, anak orang kaya dan lain sebagainya. Betul. Dan mereka takut sama orang tuanya juga. Kebalikan. Jadi Ibu bisa explain nggak sih Ibu dikit-dikit kenapa fenomenanya jadi berubah begini ya Bu ya? Iya, karena memang pola relasinya tuh berubah banget kan. Dinamika hubungan antara anak, guru dan orang tua tuh kalau dibandingkan puluhan tahun yang lalu tuh beda. Yang pertama, guru itu sebetulnya profesi yang dulu ya, itu profesi yang sangat terhormat. Noble, yes. Noble, iya. Dan saya yakin sampai sekarang pun saya itu ketemu ribuan guru gitu ya, dan betul-betul dimanapun itu sebagian besar yang masuk profesi ini tuh karena mereka merasa dia pengen berbuat sesuatu. Jadi hampir nggak ada tuh orang yang masuk, oh saya mau menjadi guru karena saya mau menjadi kaya gitu. Yes. Benar. Banyak cara lain gitu ya untuk jadi kaya kalau memang tujuannya semata-mata dapat gaji tinggi. Tapi bahwa dia harus berdaulat, dia harus dapat kesejahteraan yang cukup dan sebagainya, itu tentu harus normal, gitu ya. Kita nggak lagi mempertentangkan itu. Tapi semua guru yang masuk gitu itu karena dia ingin ya menumbuhkan si anak, membuat anaknya punya karakter dan sebagainya. Nah tapi kenyataannya si noble profession itu makin lama tuh makin nggak dianggap penting gitu. Sama siapa? Semua sih sebetulnya. Aku tuh kayak selalu berusaha kayak ngebelain guru karena distrust pada profesi ini nih tinggi banget. Siapa coba sekarang yang mau jadi guru? Salah satu masalah utama kita kurang guru. Kurang guru. Dan ini sebenarnya bukan cuma masalah Indonesia ya. Kurang talenta yang mau jadi guru di seluruh dunia, apalagi sejak pandemi. Nggak ada yang mau jadi guru, again di seluruh dunia ya, bukan cuma di Indonesia. Itu adalah orang-orang yang seringkali nggak punya pilihan untuk diterima di tempat lain. Karena udah secara kompensasi mungkin juga nggak setinggi di tempat lain, tapi bukan cuma itu, secara persepsi masyarakat juga nggak dapat penghormatannya gitu kan, secara inovasi juga nggak dikasih kesempatan untuk berkreasi di dalam ruang kelas. Jadi profesi yang udah susah itu bariernya untuk good talent masuk itu makin dibikin susah gitu. Dan itu apa ya, pada akhirnya membuat ekosistem ini jadi ekosistem yang juga nggak inspiring buat anak-anaknya. Siapa coba yang mau jadi guru, murid? Sekarang kalau kita tanya generasi muda, nggak ada yang mau jadi guru karena inspirasinya mau jadi apa? YouTuber. Ya seperti Bu Grace. berarti Bu Grace dan teman-teman sukses untuk membuat profesi YouTuber ini jadi profesi yang inspiratif apapun alasannya gitu ya. Tapi jarang banget. Saya tuh paling senang tuh kalau murid-murid saya ditanya mau jadi apa? Oh, saya mau jadi guru. Saya mau jadi inovator di bidang pendidikan. Karena buat saya tuh berarti paling enggak ya, dia tuh dapat guru yang jadi contoh tentang karir yang baik. Tapi kurang, bahkan kalau pemerintah pun itu
bikin lowongan gitu ya, pembukaan untuk jadi guru. Itu tuh yang dibilang orang rebutan tuh cuma di daerah-daerah tertentu loh. Banyak banget daerah-daerah yang memang udah buka lowongan, atau bahkan sekolah-sekolah pun yang udah buka lowongan, talentnya tuh nggak ada. Talentnya nggak ada yang mau masuk ke profesi ini gitu. Nah itu juga yang kemudian di satu sisi jadi orang tua juga nggak makin mudah gitu kan. Tekanan ekonomi makin tinggi, kemudian waktu sama anak makin berkurang dan sebagainya gitu, sehingga orang tua juga seringkali jadi over ekspektasi sama guru, gue titipin deh gitu ya. Nah terus pada saat memang ini terlalu berat untuk ditanggung seorang guru atau sebuah sekolah, jadinya gurunya disalahin gitu kan, instead of memang ya sama-sama melakukan lebih baik buat si anak. Kalau penuh distrust, kalau relasinya itu nggak setara, sebetulnya korban utamanya si anak, karena anak tuh harus belajar untuk menghormati dua-duanya kan. Ini ada orang tuanya di rumah, ada orang tuanya di sekolah, di madrasah, yaitu guru-gurunya gitu. Jadi saya bilang orang dewasanya ini loh yang harus punya hubungan yang saling menguatkan, harus saling percaya, harus berbagi tanggung jawab, bukannya malah salah-salahan, gontok-gontokan, dan lupa bahwa pada saat ekosistemnya itu penuh rasa tidak percaya, penuh orang dewasa yang gak berdaya, korbannya anak-anak kita. Kok jadi depresi banget ya? Agak depresi, tapi that's the reason I'm here. Karena gini, sebetulnya terus terang, kalau orang gak ada di sini setiap hari, itu tuh ngelihatnya itu seolah-olah yang salah tuh orang pendidikannya sih, Bu Grace. Maksudnya saya tuh guru udah puluhan tahun gitu ya. Jadi guru, ngelola sekolah, ngegerakin organisasi pendidikan. Saya tuh bener-bener ngerasa orang pendidikan itu gak bisa menyelesaikan masalah pendidikan. Butuh political will yang sangat kuat, butuh dunia usaha industri yang juga kayak ngebantuin, bukan cuma kayak kalau lu gak kompeten lu gak gue terima kerja, gak kayak gitu. Yang dilakukan buat pendidikan tuh apa? Harus bantuin nih nyiapin si talent ini gitu ya. Jadi butuh seluruhnya nih gerak sama-sama, butuh kayak media yang juga jadi jurnalis yang baik dong gitu, sehingga anak-anak juga jadi kritis, jangan malah kayak ngejar. Jadi tujuan pendidikan dengan tujuan kita berbangsa dan bernegara tuh harusnya seiring sejalan gitu kan. Tujuannya apa? Collective capacity. Nggak mungkin bangsanya maju kalau anak-anaknya nggak cerdas. Nah tapi anak-anaknya itu semua dan setiap anak loh. Bukan cuma kita misalnya yang kayak kebetulan dapat pola pengasuhan yang baik, kebetulan masuk sekolah negeri yang dulu katanya favorit, yang punya kemewahan-kemewahan. Harus semua dan setiap anak itu sukses dalam pendidikannya untuk bisa bangun collective capacity this whole nation. Dan itu kan pelajaran dari semua negara yang lain ya. Kalau kesenjangannya tinggi, nggak mungkin. Karena akhirnya yang ketinggalan ini jadi dalam tanda kutip ya beban gitu sebetulnya. Saya nggak setuju sih sama kata beban, tapi untuk mensimplifikasi jadi beban untuk yang punya kemewahan karena negaranya cuma digerakkan oleh sebagian. Apakah satu solusi yang paling cepat bisa kita kerjakan? Soalnya kan depresi banget kesannya, kayak nggak ada guru di mana-mana gitu ya. Susah, ya. Apakah solusi tepat ada begini Bu, bahwa ya udah harus memang meningkatkan gaji daripada semua guru? Ya, gaji harus ditingkatkan, tapi jangan lupa juga bahwa gaji itu cuma satu unsur kan. So, maksudnya gini loh, apakah kalau gajinya tinggi, jadi pada banyak yang mau jadi guru gitu kan? Iya, tapi untuk diketahui bahwa alasan utama orang mau jadi guru yang kompeten itu bukan cuma karena gaji. Karena ada gaji guru yang udah tinggi pun itu belum tentu dia jadi guru yang kompeten. Risetnya tuh cukup banyak tentang itu, gitu. Jadi buat jadi guru, ya gajinya harus cukup. Ya dia nggak boleh kelaparan gitu ya, dia nggak bisa menghidupi keluarganya. Tapi semua riset dan bahkan apa yang jadi dampak dari kebijakan di Indonesia pun menunjukkan guru yang gajinya lebih rendah pun itu ada guru-guru honorer gitu misalnya. Saya ketemu banyak banget yang sangat kompeten, sangat berdedikasi, sangat betul-betul melakukan yang terbaik dan selalu berpihak kepada anak muridnya. Dan ada juga guru-guru yang gajinya sudah tinggi nggak masuk kelas gitu ya, yang kayak ngasih contekan dan sebagainya. Jadi gaji penting, harus cukup, tapi bukan itu faktornya. Dia harus punya otonomi, dia harus punya kompetensi. Guru-guru itu harus punya kesempatan belajar, sama kayak tadi you mention dokter gitu misalnya. Pendidikan kedokteran, dia
magang sama dokter-dokter spesialis yang lebih expert, dia dihormati di profesinya, dia punya otonomi buat nentuin, gue kasih resep apa ya, nggak semuanya ngasih resep yang sama dong. Nah ini guru masih kayak instruksi, jalankan kurikulum ini sama di seluruh Indonesia gitu lah. Wong pasiennya atau muridnya beda-beda, dia nggak dapat otonomi, itu juga nggak atraktif gitu buat orang masuk ke profesi ini. Wah, mendingan jadi YouTuber, saya bisa berkreasi, saya bisa dapat ruang berekspresi dan sebagainya daripada jadi guru. Jadi kalau misalnya kayak begini ya Bu, karena kondisi tadi Bu bilang bahwa banyak bahkan sekolah-sekolah pemerintah buka loker dikit banget yang apply. Jadi apakah mungkin bisa juga sekarang ini statusnya adalah guru yang apply itu juga udah lebih lower quality-nya, karena udah lu harus terima seseorang lah, kalau nggak sekolah bakal tutup gitu loh. Ya, jadi can you say the quality is like that now? Sayangnya kenyataannya memang begitu. Sayangnya kenyataannya begitu. Gitu ya. Jadi ya kalau lowongannya itu lebih banyak daripada bisa selektif kan? Ya di mana-mana itu bukan cuma pendidikan kan gitu. Jadi selectivity-nya tuh susah. Nah itu juga salah satu risetnya bilang gini Bu Grace. Jadi kalau di Indonesia jadi guru tuh nggak susah-susah banget. Tetapi begitu masuk ke profesi guru itu susah banget ngehandle pekerjaan ini. Kalau di negara-negara yang pendidikannya maju, itu buat jadi guru tuh susah. Seleksi untuk jadi guru di Korea Selatan atau di Finlandia itu susah. Only kayak the top graduates, benar-benar first class students itu yang bisa jadi guru. Tapi begitu dia masuk di profesinya, dia menghadapi ekosistem yang berbeda, yang memberdayakan, yang membuat dia menikmati profesinya, retensinya jadi tinggi, kompetensinya jadi makin bagus. Nah di negara-negara yang sistem pendidikannya masih banyak masalahnya kayak kita, itu lebih gampang jadi guru gitu. Begitu masuk, gitu, can I do my job well dan sebagainya gitu. Apakah menurut Ibu ya, setahu saya di Indonesia masih ada skor tes kayak begitu ya Bu ya. Jadi apakah juga ada pressure pada guru-guru ya? Tadi Ibu bilang kasih contekan, karena dia di pressure juga, KPI-nya adalah harus anak-anaknya lulus dan lain sebagainya, gampang-gampangnya lah pokoknya biar. Jadi saya perhatikan Bu, benar jujur nih ya, saya pernah ke satu pelosok, saya mau sebut kotanya lah ya. Dia bilang SD 4. Kita kasih tesnya simple loh, cuma 2x2, dia nggak bisa Bu. Tapi dia udah naik terus, dia nggak pernah ketinggalan sekolah kelasnya gitu loh. Is that what's happening with our education system? Iya, masalah utama kalau kita ngomong capaian murid tuh sebetulnya dua sih. Yang pertama capaiannya rendah gitu ya. Jadi bahkan foundational skills yang kayak bisa membaca, bisa menyelesaikan soal-soal matematika sederhana yang menunjukkan kemampuan logika dan sebagainya itu kita rendah. Nah, tapi saya mau garis bawahi juga sebetulnya nilai PISA gitu misalnya yang sering jadi indikator itu sebenarnya kalau dari risetnya PSPK tuh itu sebetulnya naik sampai tahun 2015. Nilai kita tuh naik yang di sekolah. Nah kalau yang kita bilang nilai PISA kita turun itu karena jumlah yang masuk ke sekolah tuh jadi makin banyak. Oh, jadi low average-nya turun. Jadi low average-nya turun. Nah tapi memang dari 2015 sampai 2025 nilai PISA kita itu turun. Jadi kita belum tahu nih what is happening tuh sebetulnya di periode itu ya. Tentu ada COVID gitu ya yang memang sangat memengaruhi hasil capaian belajar anak. Nah tapi yang kita perlu hati-hati juga sebetulnya apa sih capaian pendidikan? Kan pertanyaannya itu, apakah hasil tes skor itu capaian pendidikan? Benar. Karena capaian pendidikan itu harusnya jauh lebih luas daripada itu. Kita pengen anak-anak apa sih? Yang potensinya itu stretch dengan optimal. Yang punya dorongan internal untuk terus belajar, untuk reskilling dan upskilling. Drive-nya tuh penting banget. Kita butuh anak-anak yang personality secara kepribadian tuh mateng. Karakternya kuat, bisa ngendalin emosi. Kita butuh tentu anak-anak yang punya cognitive ability yang bagus gitu ya, bisa problem. Kita butuh anak-anak yang punya technical kompetensi bagus. Oh, kita pengen anak kita coding, kita pengen anak kita jadi produsen dari ekonomi kreatif yang bagus. Kita pengen dia punya general kompetensi yang bagus, inovatif apa dan sebagainya. Kita pengen dia dapat experience. Jadi tujuan pendidikan tuh besar banget. Besar banget. Dan aku yakin kalau ditanya sama orang tua, mau nggak anaknya mandiri? Mau. Nanya sama guru, mau nggak muridnya berakhlak? Mau gitu. Jadi tujuan kita tuh besar banget. Nah tapi begitu kita ngomongin indikator pendidikan berhasil apa? Kita ngelihatnya tes skor doang. Tes skor doang tuh ngukur apa? Paling banter ngukur pengetahuan atau analisa di bidang yang sangat spesifik. Jadi
kalau kita memang komit sama tujuan kita yang besar Besar itu, potensi dan kompetensi, maka cara kita mengukur indikator pendidikan itu juga harus lihat nih karakternya gimana, iklimnya gimana. Tapi kita obsesinya sama tes skor terus. Jadi ya orang nyari shortcut, Bu Grace nyari shortcut. Wong gue dinilainya cuma berdasarkan Tes itu. Kalaupun saya guru yang sangat bagus nih, guru yang di kelas saya nggak ada perundungan sama sekali, itu guru yang bagus nggak? Bagus dong. Guru yang memahami anak ini punya minat dan bakat di sini, itu saya nggak dianggap guru yang bagus oleh sistem Karena misalnya cuma skor TK-nya doang yang dilihat lah gimana. Jadi guru yang bagus tuh kayak gimana ya? Guru-guru juga bingung. Nah, makanya jadi kalau kayak begitu, apakah ibu merasa bahwa kalau itu mendingan eradikasi aja tes skor? Saya merasa bahwa assessment itu perlu beragam. Jadi kita nggak bisa cuma pakai satu doang tes tadi skor. itu. I see. Apalagi pendidikan yang kompleks. Kita aja kalau tanya, Bu Grace sehat? Ya harus lihat HB-nya gimana, Iya, benar. ya kan, Ada faktor gula lah. darahnya gimana, Iya. skornya itu tuh kalau Iya, kita iya. tensinya gimana. Lah kenapa kalau kesehatan aja itu kita tangannya berfungsi apa? Itu kita bersiap dengan banyak indikator, mau lihat lebih jauh gitu organ-organnya. Kenapa untuk belajar, untuk Cuma pendidikan satu doang. cuma satu doang? Nggak fair buat anaknya, nggak fair buat gue, nggak fair buat orang tuanya juga. Iya, Karena iya. kalau anak tes skornya jelek itu jangan Kasian, salah. iya. Bukan cuma anaknya, orang tuanya kadang-kadang ngerasanya, wah gue berarti karena anak gue nggak berprestasi, gue juga bukan orang. Iya. Why? Ngerti. Dan menurut oke, jadi kalau kayak begini, menurut ibu di negara mana di seluruh dunia yang mempunyai scoring, testing, whatever assessment ini yang ibu merasakan ini, wow, ini benar-benar dia konklusif banget loh. Ada Cukup nggak? cukup banyak. Siapa? Singapura itu contoh yang bagus. Wah, Singapura bukan katanya kesannya terlalu tes banget, Bu. Dulu. Sekarang udah nggak? Singapura tuh shifting banget. Oh ya? China ya? itu juga Masa sih, shifting. Bu? Apa? Penekanan pada kreativitas, Oh ya? penekanan pada inovasi, Wow. dan sebagainya itu berubah Oh, mereka udah nggak? drastis. Oh, saya pikir mereka benar stem doang. Mereka itu jauh lebih well-rounded daripada yang kita duga ya. Terus contoh negara-negara Eropa gitu ya, itu banyak banget yang jadi contoh yang bagus. Sekolah dimanapun sih, di Indonesia pun saya bisa kasih contoh ibu. Sekolah negeri di Sanggau, di pesisir selatan, di Karangasem, Iya, Bali, yang memang udah guru-gurunya dan sekolahnya itu memberikan pendidikan yang memang well-rounded, yang memang utuh. Banyak banget sekolah rimba gitu misalnya. Apa sih pendidikan yang baik? Pendidikan yang pada akhirnya bisa membuat anak-anak ini bisa berkontribusi. Oke, wait, that's question. Saya mau tanya justru selanjutnya. Ada satu sekolah private internasional di Indonesia, Jakarta, saya mau sebut namanya ya. Mungkin udah bisa tebak. Oke. Apa nih? Nggak usah. Kesannya itu ibu-ibu sana tuh semua dia gini loh. Anak-anak lulusan SMA 3, kalau mereka masuk sekolahnya di Amerika nggak top 20 school di sana, gagal. Harus Ivy League, kalau nggak gagal. Itu kan benar-benar kesannya kayak very narrow minded menurut saya kayak begitu ya. Jadi jadi my question adalah begini, ibu tadi bilang banyak banget faktor untuk masalah kita tes seseorang. But what is the reason? Kan kita bisa bilang tuh anak itu 30 years baru kita bisa tahu tuh baik apa nggak baik. Kita kan nggak bisa measure sampai udah jauh banget kan. So what is the konkretnya itu apa? Apakah masuk perguruan tinggi kah? Atau bagi apa sih Bu, menurut ibu sendiri? Konkretnya dia sukses berkontribusi di lingkungannya. Apa? Maksud itu kan sangat fiktifnya apa? In Banyak a banget. sense. Sampah misalnya. Anak itu bisa nggak ngelola sampahnya dia sendiri. Bukan ngejawab tes soalnya. Sampah organik adalah sampah anorganik adalah itu kan kalau misalnya tes skor kan yang kayak Recycle, dia tahu reduce, nggak ya. gitu ya, yang kayak oke, makan, bukan yang kayak oke, ini vitamin D ditemukan di mana, tapi pada saat dia ke pasar dia bisa pilih menu yang cocok buat dia. Dia bisa diskusi di dalam keluarganya, ini kenapa sih kita makan makanan yang kadar gulanya tinggi atau enggak. Itu bukti pendidikan tuh dikontribusi nyata di apa yang dia praktekkan. Tapi itu kan maksudnya nggak bisa di measure gitu, nggak bisa ada, nggak bisa kayak Nggak bisa di measure tuh nggak bener loh. Maksudnya Nggak bisa di measure. bukan, Bisa, you can observe it. Observasi itu but they're at home, they're not at school. Nah, itu dia justru kenapa sekolah perlu project base, kenapa sekolah perlu mengkaitkan apa yang dipelajari di sekolah itu dan kemudian lihat prakteknya di rumah, kenapa kompetensi itu jadi penting, kenapa kita melihat anak-anak itu perlu memamerkan karyanya, bereksperimentasi. Itu tuh karena justru jangan-jangan nih kita tuh belasan tahun di sekolah, kita tuh sebenarnya nggak belajar sesuatu yang bisa ditransfer ke kehidupan nyata. Jadi kita sekolah cuma buat sukses sekolah. Iya, gitu. benar. Jadi, Sukses ambil tes sukses gitu. ambil tes dan Iya, sebenarnya padahal kan tujuan pendidikan bukan itulah.
pendidikan itu jangan jadi self-validating system. Oh, saya sukses SD, kalau saya bisa masuk ke SMP. Di dunia nyata sukses nggak? Banyak banget teman-teman kita, Bu Grace, pinter di sekolah, di kehidupan jadi koruptor. Pinter di sekolah, di kehidupan jadi orang yang bukannya memecahkan masalah sosial, jadi sumber masalah sosial. Oke, true. Itu yang kita mau. Tapi having said that, saya bukannya disagree. Yeah, I know. Tapi you ask me the devil's advocate. Tapi orang tuh gini loh, seperti Ibu tadi bilang, kok anaknya bisa pinter milih sayur, bisa makan sehat, atau bisa buang sampah dan lain sebagainya. Orang tua mikir gini ya, itu kayak bukan hal yang prestasi gitu loh, like come on, you know what I mean? Masih orang tuanya sendiri percaya aja. Betul. Kayak masih pentingin lu dapat nilai skornya A, B, kayak gitu-gitu. Jadi berarti kan gimana mengubah mindset orang tuanya juga ya, Bu? Dengan percakapan kayak gini. Nggak, karena tapi fair banget. Karena dunianya itu adalah dunia yang value hal-hal yang salah. Jadi something is wrong with this world gitu loh. Dan itu tuh yang kayak memengaruhi si anak-anak ini. Dan jadi orang tua itu bukan kita lomba popularitas, bukan kita lagi berlomba untuk mengikuti dunia. Kita pengen, kenapa sih saya punya anak? Saya kepingin anak saya itu jadi problem solver di dunia yang saya tahu nih nggak ideal. True. Mungkin minoritas gitu ya. Dan apa yang saya ceritakan ke Bu Grace dan yang lain juga bisa bilang, wah itu ideal banget, itu nggak mungkin. Tapi orang-orang pendidikan itu tuh orang yang relentlessly optimistic. Kita tuh kayak percaya sama value manusia tuh harusnya gimana, hidup tuh harusnya gimana. This is the reason why I am in this profession gitu. Dan itu yang tadi Bu Grace juga sempat bilang idealistik gitu ya. Ya, belum terjadi, memang sama sekali belum terjadi gitu. Tapi kan kita mengupayakan itu. Kalau nggak dunianya begini terus dong, Bu Grace. Dunianya nggak akan jadi dunia yang lebih baik dan kita menghasilkan lulusan-lulusan yang bukan memperbaiki dunia aja. Gitu aja terus-terusan gitu. Nah sekarang Ibu kan bilang nih, dunianya kan kayak begini sekarang kayak agak dikit ngaco lah, ya nggak benar lah, nggak supposed to be like this, right? Betul. Tapi sekarang kita lihat itu ya jangka orangnya ya. Let's say satu orang anak ini dia pinter test taking whatever, mungkin karakternya nggak terlalu baik, tapi dia pinter test taking dan sebagainya. Ibunya nge-push, akhirnya bisa masuk Ivy League, Harvard, contohnya kayak begitu. Dia lulus bisa langsung dapat kerjanya bagus di New York, Wall Street, gaji tinggi sekali, right? Buat seorang orang, at least for me, saya tuh pengen satu hal, anak saya tuh bisa mandiri without me. Betul. That's what we want. Problem solver absolutely. Betul. Ya kan? Tapi kita mikirnya gini, kalau lu nggak ada uang, lu gimana problem solve itu gimana caranya? Betul. You know, you have to make money to be able to solve problem and be impactful. Itu kan poinnya. Pasti pekerjaan tuh sebenarnya hak dasar manusia. Dia bukan cuma dikasih ya, dia harus merasa dia punya purpose gitu kan. Sure. Jadi kan artinya kan lu harus dapat kerjaan yang tinggi, yang menggaji tinggi. Kalau nggak lu nggak bisa ngapain. Tapi itu based on your score of your university juga. Nah, jadi kan ada like we want mismatch, tapi ada kesambungan di sananya gitu. Betul. Loh, Bu. Jadi fakta bahwa dunianya kayak gini itu tuh nggak berarti kita menerima. Dan itu tuh aku selalu bilang, orang tuh banyak banget yang nanya gitu. Tapi Mbak Ella, gimana? Saya tuh nggak setuju sama tes skor. Tapi kenyataannya untuk masuk di situ saya harus pakai tes skor. Iya, tapi beda banget. When you tell your child gitu, ini nih sistemnya tuh salah. Harusnya buat masuk SMA negeri itu tuh pemerintah itu punya kewajiban untuk menyediakan sekolah yang cukup buat semua. Sistem bahwa kita harus menseleksi hanya sebagian anak yang bisa masuk ke SMA negeri, sehingga terpaksa ada anak-anak yang justru lebih miskin, yang justru lebih terbatas masuk ke SMA, itu sistem yang salah, nak. Itu sistem yang salah. Tapi kita tuh nggak punya uang untuk bayar sekolah swasta yang berkualitas. Tapi kan sistemnya salah loh. Karena sistemnya it's not supposed to be like this. Right. Sistemnya kita nggak punya uang. Jadi kamu memang yang mau nggak mau nih harus berkompetisi buat ini. Pada saat dia menjalankan, dia belajar, dia bekerja keras, dia lolos. Oke, ini kamu masuk ke satu periode, tapi dia akan tahu bahwa dia tuh dapat privilege, dia dapat subsidi, dia dapat kemewahan, dan dia akan jadi orang yang mengubah sistem itu gitu. Bukannya dia jadi orang yang kayak emang tuh seharusnya yang paling rajin bimbel yang bisa masuk SMA. Kan beda. Maksudnya kayak you're raising someone yang
terpaksa mengikuti sebuah sistem yang salah dan tahu bahwa oke, kalau gue nih udah masuk kuliah, kalau gue ada kerja, gue akan berjuang untuk keadilan dan perbaikan sistem pendidikan. Sama you're raising someone yang kayak emang gue yang paling jago, yang lain tuh malas. Padahal yang lain bukan malas, yang lain gak punya kesempatan bimbel, gak punya orang tua yang peduli dan sebagainya. Itu beda, that's world view gitu. Itu yang jadi I'm not saying oke, semuanya keluar dari sekolah gitu ya, atau semuanya gak boleh ikut tes. Tapi kayak please realize bahwa jangan-jangan upaya-upaya kita membesarkan atau mendidik anak tuh sebenarnya kontradiktori, bertentangan dengan value dan nilai yang kita pengen ajarin. Jadi oke, Wall Street gitu, tapi jadi orang Wall Street yang kayak apa gitu. Oke, Ivy League, tapi jadi mahasiswa Ivy League yang kayak apa? Bisa beda banget gitu. Menurut jadi kalau saya bisa melihat itu ya, kayaknya dunia edukasi ini dari awal itu bisa membuat sorry ya. Nggak apa-apa, aku juga wealth inequality itu jadi tambah besar, Bu. Sangat. Karena dunia edukasi adalah sekarang ya di Indonesia nih ya, itu di mana inequality itu nyata banget. Benar. Nyata banget. Jadi again itu tadi, dunia pendidikannya nggak bisa baik kalau misalnya dia hanya sekedar merepresentasi semua yang salah dari dunia. Dunia edukasi sangat kompetitif. Sangat kompetitif, mikirin yang penting gue menang. Terserah deh anak orang lain, yang penting gue dapat skor tinggi. Terserah deh gimana. Itu kan ciri kapitalisme yang paling parah, eksploitatif sama alam dan sebagainya. Lah gimana? Yang lulusannya ya pasti mengulang pola yang sama karena dia nggak dapat bayangan tentang apa yang possible gitu. Tadi dunia pendidikannya sangat penuh kekerasan. Dunia pendidikannya koneksinya antara guru dan murid itu kering banget. Sama sekali nggak kuat. Sikap saling peduli di dalam sekolah dan sebagainya nggak ada. Itu representasi dari dunia yang juga nggak punya koneksi. Semua orang addicted to digital world dan sebagainya. Nah itu makanya marilah kita mulai nih memperbaiki dunia dari hulunya, dari pendidikannya. Bisa nggak kita bikin dunia pendidikan yang jauh lebih kolaboratif? Bisa nggak kita bikin dunia pendidikan yang dorongannya tuh memang motivasi internal? Bisa nggak kita bikin dunia pendidikan yang cita-citanya tuh orang yang bukan cuma berprestasi buat dirinya sendiri, tapi betul-betul berkontribusi dan sebagainya. Dan bisa, dan bukan Najla Shihab yang ngomong, banyak contohnya, banyak contohnya. Banyak, saya bisa kasih daftar kalau mau ditayangin. Udah ribuan sekolah, madrasah, pesantren di Indonesia yang mempraktekkan ini, tapi masih minoritas dibanding 400.000 yang lain. Udah ratusan ribu guru juga yang melakukan ini di kelasnya masing-masing. Tapi again masih terlalu sedikit dibanding 4 juta. Dan media juga sukanya lebih mencuatkan berita lebih heboh dibandingin yang bagus kan, karena yang ada kasus-kasus kayaknya lebih harus ditunjukkan di media gitu kan ya. Iya, enggak, karena juga apa ya? Saya tuh sebenarnya juga nggak mau berhenti di yang Bu Grace bilang kayak kesian banget, depressing banget gitu pendidikan. Depresif newsnya. Majority-nya depressing, tapi cerita guru-guru yang empower gitu, yang sukses, cerita anak-anak yang memang ada, dan good newsnya makin lama makin banyak. Ada, oh ya? Makin lama makin banyak. Bagus tuh, makin lama makin banyak. Intinya jadi depresi, Bu. Makin lama makin banyak, tapi kurang banyak tetap. Iya. Jangan komplesan. Jangan. Ya udah cukup katanya Bu Ella, udah banyak. Ya kurang banyak. Oke, I have one final question. Sekarang banyak banget pembicaraan, terutama di negara-negara maju ya, Bu ya, mengatakan bahwa S1 college itu sudah nggak penting, you pay a lot of money, tapi akhirnya returnnya nggak ada dan sebagainya. What is your opinion on that? Pertama, aku memang tidak pernah percaya bahwa kualifikasi itu munculnya dari selembar ijazah gitu ya. Again, kualifikasi itu muncul dari ya kompetensi yang ditunjukkan di dunia nyata, dan banyak cara lain selain kuliah gitu sebetulnya untuk dapat kompetensi itu, kayak pengalaman berkarya, cara-cara yang otodidak, nyoba tanpa gelar dan sebagainya. Ya, jadi I can relate gitu. Kalau banyak yang ngerasa kayak dibandingin harganya, which is harganya juga karena nggak masuk wajib belajar, jadi personal investment gue gitu ya. Dan banyak yang ngutang, dapat apa banyak yang ngutang dan sebagainya, itu nggak masuk akal gitu sebetulnya. Jadi itu pandangan yang dugaan saya makin lama justru akan makin besar. Tapi kan itu tantangan buat dunia pendidikan.
gimana nih supaya dunia pendidikan relevan gitu Iya, kan? iya, iya. Gimana supaya dunia pendidikan tuh juga bisa inovatif dan ngikutin kebutuhan si calon-calon mahasiswa ini. Nah, tapi sistem pendidikan itu paling susah diubah katanya. Jadi cuma ada 2 sistem di dunia yang sangat susah berubah. Yang pertama katanya sistem agraria. Makanya reformasi agraria tuh pertanahan dan sebagainya, bahkan di Indonesia pun tuh masih susah. Yang kedua pendidikan. Oh, I see. Kenapa? Saya pikir kesehatan nggak ya? Enggak. Kesehatan tuh ternyata lebih evidence based. Oh. Karena profesinya mungkin ya kedokteran, Iya, iya. Oke. terus duitnya banyak, Oke. inovasinya dari farmakologi Iya, iya, dan sebagainya, iya. jadi riset I see. dan sebagainya itu bisa jalan Oke. dan bisa bikin eksperimentasi jangka panjang. Nah, pendidikan ini problemnya adalah biggest playernya tuh government. Nah, sistem Iya, iya, di iya. pemerintahan itu seringkali itu sangat hati-hati terhadap inovasi. I see. Nah, orang-orang yang masuk juga itu banyak banget yang pro status quo. Kenapa? Karena orang yang masuk pendidikan tuh seringkali orang yang sukses di sistem pendidikan yang konvensional. I see. Jadi when they enter the profession, mereka tuh maunya ngulang. Sementara Iya, mungkin iya. itu orang jadi YouTuber, orang yang kerja di bidang kreatif dan sebagainya, itu the rebels in the system gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi kayak Okay, make sense. terus-menerus nanya. Jadi again, bukan cuma di Indonesia sistem pendidikan tuh susah dan lama berubah. Nah, kitanya nih yang perlu sabar. Jangan maju mundur nih. Gini terus berubah lagi. Jadi akhirnya kayak apa ya? Hubungan yang complicated gitu. Kayak maju selangkah mundur 3 langkah. Iya, Jadi iya. kayak konsistensi kita untuk terus-menerus gitu ya, memperbaiki sistemnya, konsistensi kita untuk terus ngelihat kebutuhan anak tuh apa sih, dan kebutuhan anak itu ya kebutuhan dunianya dia di masa depan yang kita butuhkan kayak apa. Itu Berubah, yang harus selalu kita lakukan. Kalau nggak kita kayak Ngerti. attachment ke masa lalunya Iya, gitu iya, ya, iya, jadi iya. nggak relevan kayak kampus tadi gitu. Iya, Kalau iya, kampus nggak berubah ya, I think, dan sekolah juga gitu, bukan cuma kampus. I think ya wajar kok orang jadi nggak mau sekolah Bener, dan bener, nggak mau bener, kuliah. Jangan disalahin. Justru mungkin itu orang-orang yang bisa mengambil keputusan dan Iya, iya. berdaya gitu. Makanya kitanya harus bebenah. Wah, jadi saya bersyukur loh ada orang seperti Ibu. Ya, tadi Ibu bilang ada yayasan Yayasan Guru. Yayasan Guru Belajar, Iya, maksudnya- Yayasan Rangkul Keluarga Kita Berdaya. Maksudnya that's amazing. Kalau tadi saya dengar dari awal depresi banget, ini nggak ada guru. Aku gila. Gimana negara kita? But Banyak kok yang I'm glad ngerjain. bisa done. No. Banyak banget yang ngegerakin perubahan di pendidikan. Pemerintah juga banyak banget upaya-upayanya. Tapi again, pemerintah nggak bisa sendirian. Yes, gitu. yes. Orang tua, guru di kelas masing-masing gitu ya. Semuanya tuh harus ikut. Iya, Karena ya kita semua tuh mungkin pernah jadi korban pendidikan ya, tapi kita harus cari cara nih, karena proses belajar kan bukan cuma di sekolah juga Iya, kan. iya. Proses belajar ya dari Di manapun real kita life berada. malahan. Betul. Yeah. Thank you so much loh Bu Sama-sama. for the time. Appreciate it. Thank you dikasih dengar.